Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah hadir di channel kami. Semoga kalian sehat dan hatinya ringan hari ini. Di sini kami berbagi cerita yang dekat dengan kehidupan, semoga bisa menghibur sekaligus menyentuh. Dukung kami ya dengan klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan episode terbaru. Tinggalkan komentar dan pendapat kalian di bawah, karena masukan kalian sangat berarti untuk kami. Selamat menyimak ceritanya. Semoga betah di sini dan menikmati tayangannya. Pagi hari di rumah 2 lantai di sudut kompleks. Dapur bersih, ruang makan terang, jam dinding menunjukkan pukul 6:50. Rena berdiri di samping meja. Tidak ada kursi untuknya. Pak Indra membuka koran, kacamatanya turun sedikit. Bu Mira memeriksa daftar belanja di ponsel. Nisa menatap kamera ponsel sambil tersenyum tipis. Niko menggoyang kaki di bawah meja. Rena berusaha tenang. Air putih ayah, ucap Pak Indra tanpa menoleh. Iya ayah, jawab Rena pelan. Ia menuang air, meletakkan gelas di sisi piring. Terima kasih, gumam Pak Indra. Suaranya hampir tidak terdengar. Rena tetap berdiri. Rena, bekal Nisa dan Niko sudah? Tanya Bu Mira. Sudah di tas mereka, kata Rena. Cek lagi. Jangan ada yang tertinggal, kata Bu Mira dingin. Nisa menyuap nasi goreng sambil melirik Rena. Kenapa berdiri saja? Mengganggu pandangan. Niko tertawa pendek. Dia menunggu piring kotor. Biar cepat cuci. Rena menahan napas, lalu berbalik ke dapur. Wajan masih hangat, sisa nasi goreng menempel tipis. Ia menggosok cepat, menata piring di rak. Dari meja makan terdengar suara kursi bergeser. Minggu depan kita liburan, kata Bu Mira. Pantai, 2 malam. Paman dan Bibi ikut, sahut Niko. Kita berangkat hari Jumat pagi, tambah Nisa. Rena menutup keran. Suara itu jelas, namun namanya tidak disebut. Ia kembali ke ruang makan, mengambil piring bekas. Pak Indra melipat koran. Mira, bagaimana kalau Rena kita ajak? Biar ganti suasana. Bu Mira menatapnya sebentar. Kita pergi ramai. Rena akan canggung. Rumah juga tidak bisa kosong. Pak Indra diam. Kalau begitu ya sudah. Rena menunduk. Saya bereskan meja dulu. Cepat, kata Bu Mira. Sekolah jangan terlambat. Siang berlalu tenang. Rena mencuci seragam, menyapu teras, merapikan kamar kecilnya di ujung lorong. Tidak banyak barang. Di ruang tengah, foto liburan keluarga tertata rapi di rak. Rena berhenti sebentar, lalu melanjutkan pekerjaan. Menjelang malam, keluarga besar datang. Suara salam, langkah kaki, tawa, pintu mobil dibuka tutup. Rena membuka pintu dan menyiapkan minuman. Silakan duduk, Tante Wina. Silakan Paman Haris. Terima kasih, kata Tante Wina. Anak baik. Rena tersenyum tipis, lalu ke dapur lagi. Ia menyiapkan teh, kopi, dan kue kering. Nampan berat, namun ia terbiasa. Di ruang tengah, obrolan mengalir. Villa dekat pantai itu tersedia, kata Bu Mira. Aku sudah bayar uang muka, sambungnya. Bagus, kata Paman Haris. Pembagian mobil bagaimana? 5 mobil, kata Nisa. Aku 1 mobil sama Mama. Siapkan daftar barang, kata Bu Mira. Alat renang, tabir surya, obat masuk angin. Rena meletakkan minuman di meja. Tidak ada yang menoleh. Teh manis, kopi, dan kue, ucapnya pelan. Taruh saja, kata Niko. Jangan di depan aku. Rena mundur setapak. Maaf. Ia kembali ke dapur, mengatur gelas cadangan. Pintu dapur bergerak. Nisa masuk, membuka kulkas. Kamu mengupingnya, kata Nisa. Dari tadi berdiri di situ. Aku menyiapkan minuman, kata Rena. Liburan ini keluarga inti, ujar Nisa. Kamu jaga rumah. Paham? Rena menatap matanya. Paham. Rena membawa baki terakhir. Pak Indra memanggil pelan. Rena. Iya ayah.
Kunci rumah malam ini periksa lagi. Baik. Bu Mira menambahkan. Besok berangkat pagi. Rumah jangan ada lampu menyala sia-sia. Listrik mahal. Siap. Rapat keluarga selesai. Tamu pulang satu persatu. Rena membereskan gelas, mengangkat piring, mengelap meja. Di ruang makan sunyi, kursi tertata rapi, dan meja bersih. Pak Indra berdiri di ambang pintu, ragu beberapa detik. Kamu sudah makan? Belum, Ayah. Nanti. Ambil sisa di dapur, katanya, lalu pergi. Rena duduk sebentar di kursi kosong, lalu berdiri lagi. Ia mematikan lampu ruang tengah, mengecek pintu, memastikan pagar terkunci. Di kamar kecilnya, Rena menarik napas pelan. Suara tawa malam tadi masih tersisa di telinga. Ia memejamkan mata, membuka lagi, lalu menatap langit-langit. Baik, ucapnya lirih. Baik. Rena menatap bayangan dirinya di kaca lemari kecil. Wajahnya biasa saja, matanya lelah. Ia merapikan selimut tipis, menaruh pakaian yang sudah kering. Ponsel diam di atas meja, tidak ada pesan. Rumah tenang, tetapi dadanya tidak tenang. Ia berbaring miring, menunggu kantuk yang tidak cepat datang. Dadaku belum tenang. Aku memejamkan mata, membuka lagi, lalu menarik napas pelan. Di luar kamar tidak ada suara. Aku duduk, merapikan selimut, lalu berdiri dan mengecek pintu. Semua terkunci. Aku berjalan ke dapur, menyalakan lampu, dan memegang gelas. Air terasa hambar. Aku kembali ke kamar, menatap jam. Masih malam, tapi pikiranku tidak mau diam. Pagi datang pelan. Gerbang dibuka. Aku membantu mengangkat koper ke teras. Bu Mira sibuk memberi instruksi. Jangan lupa obat, Nisa, katanya. Niko, tolong cek kamera. Pak Indra menatapku sekilas. Rena, rumah kamu jaga baik-baik. Iya ayah, jawabku. Nisa memandang dingin. Kalau ada tamu tidak jelas jangan kasih masuk. Niko terkekeh. Tamu kan tidak mungkin cari kamu. Aku menahan diri. Perjalanan hati-hati, kataku. Tidak ada yang menjawab. Mobil satu persatu keluar pagar. Setelah gerbang ditutup satpam, halaman kembali kosong. Aku berdiri beberapa saat, lalu masuk ke dalam. Ruang tamu rapi. Aku berjalan ke kamar dan membuka laci paling bawah. Kunci kecil ada di bawah tumpukan baju. Tangan ini sempat ragu. Aku memasukkan kunci ke lubang laci. Bunyi klik pelan. Map biru itu ada di sana. Aku letakkan di meja, duduk, dan membukanya pelan. Ini warisan ibu, kataku pada diri sendiri. Aku yang bertanggung jawab. Aku menata halaman pertama. Ada salinan wasiat, sertifikat atas namaku, dan beberapa bukti pembayaran pajak. Mataku berhenti di bagian nama. Aku menarik kursi lebih dekat, memastikan tanda tangan dan cap. Perutku tegang. Kalau ayah marah bagaimana? Gumamku. Kalau dibilang serakah. Aku memegang ponsel, diam sebentar, lalu mencari nama Tante Rania. Telepon tersambung. Tante, ucapku. Ini Rena. Suara di seberang hangat. Rena, kamu sehat? Kenapa suaramu gemetar? Aku ingin tanya. Kalau aku menjual rumah, apa yang harus aku siapkan? Kataku. Pertama, kamu siap secara mental, kata Tante Rania. Kedua, kamu siap menghadapi omongan orang. Ketiga, berkas harus rapi. Kamu sedang sendiri di rumah. Iya, mereka pergi liburan, jawabku. Ada pembeli yang sesuai. Dana siap. Mereka butuh keputusan cepat, katanya lagi. Kamu yakin? Aku diam. Aku takut ayah marah. Bu Mira pasti menuduh aku serakah. Itu risiko, katanya tenang. Tapi hakmu jelas. Kamu punya sertifikat dan wasiat. Pertanyaannya satu. Kamu mau tetap diam atau memakai hakmu? Aku berdiri, menatap ruang tamu. Kalau tetangga bertanya, kataku. Kamu jawab singkat. Urusan keluarga. Jangan berdebat, kata Tante Rania.
Kalau mereka pulang mendadak, tanyaku. Kita bikin jadwal cepat. Aku atur janji lihat rumah. Bila setuju, lanjut notaris. Jawabnya, kalau dokumen dipertanyakan, desisku. Kita siapkan semua. Aku bantu cek lagi. Foto dulu berkas penting. Kirim ke aku sekarang, katanya. Aku mengangguk meski tidak terlihat. Baik, aku foto satu persatu. Rena, panggilnya pelan. Keputusan ini tidak mudah. Kalau kamu ragu, tunda. Kalau kamu yakin, jangan setengah-setengah. Aku menarik napas. Aku yakin. Kalau begitu, aku kirim alamat kantor. Kita bertemu siang ini. Kamu bawa map biru, katanya. Siang ini aku bisa. Setelah telepon ditutup, aku memotret berkas, menamai file dengan rapi, dan mengirimkannya. Ponsel bergetar. Dokumen lengkap, balas Tante Rania. Aku kontak pembeli. Mereka siap melihat besok pagi. Kamu jaga rumah. Baik, balasku. Aku berjalan ke jendela. Halaman sunyi. Ada tetangga lewat membawa tas belanja. Ia menoleh sebentar, lalu pergi. Di meja, map biru tetap terbuka. Rena, kataku. Kamu yang putuskan. Pikiranku bercampur. Ada takut, ada lega, ada marah yang aku tekan. Aku rapikan berkas kembali ke map, lalu mengunci laci. Kunci kecil aku letakkan dalam kaleng logam di rak atas. Aku memeriksa pintu dan jendela. Semuanya aman. Aku duduk di kursi ruang makan. Aku tidak menoleh ke arah foto keluarga. Aku memilih menatap lantai. Baik, ucapku lagi. Di dada ini masih ada sisa gemetar. Aku menutup mata sebentar, lalu membukanya. Baik, ulangku. Rumah tetap diam. Dadaku masih gemetar, tetapi rumah diam. Aku berdiri dari kursi ruang makan dan berkata pelan pada diri sendiri bahwa aku harus bergerak. Aku membuka jendela satu persatu, menarik tirai, dan membiarkan udara masuk. Fokus, kataku. Ini aset, bukan tempat menunggu perintah. Aku mengambil buku catatan kecil, pensil, lalu berjalan menyusuri ruangan. Di dapur, aku menyalakan lampu. Cahayanya redup. Bohlam harus diganti, ucapku. Aku menyalakan keran dan melihat tetesan kecil di sambungan. Pita sil, lanjutku. Rak piring bagian bawah agak longgar. Aku menekan perlahan. Skrup tambahan. Aku menoleh ke kompor. Api menyala baik, tetapi noda minyak di dinding backsplash terlihat jelas. Aku menuang cairan pembersih di kain, menggosok perlahan, dan berhenti saat lengan mulai pegal. Rena, jangan emosi. Kerja rapi. Ruang makan bersih, tetapi jejak gelas terlihat di meja. Aku mengusap sampai rata. Di sudut, ada vas plastik yang warnanya pudar. Simpan saja, kataku. Aku menata 4 kursi sejajar dan menaruh taplak yang netral. Aku mengambil ponsel dan memotret dari beberapa sudut. 1, 2, 3. Aku cek hasilnya. Kurang terang. Aku memutar posisi lampu tambahan di plafon, lalu memotret lagi. Di ruang tengah, karpet besar tampak rata. Aku jongkok dan meraba tepinya. Masih aman. Di rak, foto liburan keluarga tersusun rapat. Aku memegang satu bingkai, menatap, lalu mengembalikannya. Netral, ucapku. Aku ambil kotak plastik, lalu memasukkan bingkai satu persatu. Riwayat tidak perlu di depan, kataku pelan. Aku menyisakan satu pajangan yang umum, tanpa wajah siapapun. Dinding di belakang sofa ada noda kecil. Aku mengambil spons, mengusap hati-hati, dan mengecek ulang. Lebih baik. Aku berdiri di tengah ruangan dan membuat alur tur. Masuk dari pintu, lihat foyer, ke ruang tengah, lalu ruang makan, lanjut dapur, terakhir taman belakang, gumamku. Kamar lihat sekilas. Aku berjalan mengikuti rute itu. Di depan pintu masuk, engsel sedikit berderit. Aku semprot pelumas. Bunyi hilang. Baik. Aku kembali ke dapur untuk mengganti bohlam. Kotak bohlam ada di lemari atas.
Aku naik kursi makan dan memutar perlahan. Cahaya baru terasa lebih jelas. Aku memotret lagi. Lebih hidup, kataku pendek. Aku menyalakan keran setelah menambah pita sil di sambungan. Tetesan berhenti. Selesai. Aku mencatat total belanja kecil barusan. Bohlam 2, pita sil 1, peluma 1. Aku menulis angka dan menghitung. Masih masuk. Lalu muncul cemas yang menekan. Bagaimana kalau pembeli minta potongan besar? Ucapku pelan. Bagaimana kalau menilai instalasi air sudah tua? Aku menelan ludah. Jawab dengan data. Listrik diperbarui 5 tahun lalu. Pipa utama diperiksa 3 tahun lalu. Aku menata kembali alat makan, menyimpan panci besar yang tidak rapi, dan menutup laci sampai rapat. Lengan pegal, telapak tangan perih. Tapi aku tidak berhenti. Sedikit lagi. Aku memotret lagi sudut dapur dari arah jendela. Cukup. Di lorong menuju kamar, cat dinding bagian bawah ada goresan kecil. Aku oleskan sedikit cat sisa dari gudang servis. Warnanya hampir sama. Tidak sempurna, tapi rapi. Di kamar utama yang sekarang milik ayah dan Bu Mira, aku berdiri di ambang pintu. Aku tidak masuk. Aku hanya mengecek dari luar bahwa spray rapi dan lantai bersih. Cukup. Aku menutup pintu perlahan. Di kamar Nisa dan Niko, kabel charger berserakan. Aku gulung dan ikat. Netral. Tidak ada jejak pribadi. Aku kembali ke ruang tengah dan duduk sebentar. Punggung terasa berat. Aku minum air, menatap daftar catatan, lalu mengecek ulang titik yang tadi kusentuh. Bohlam, keran, engsel, noda dinding, pajangan, kataku. Sudah. Namun cemas datang lagi. Bagaimana kalau ada retak rambut di plafon yang tidak kulihat? Gumamku. Aku menengadah. Tidak ada garis. Kalaupun ada, jujur saja, bukan hal besar. Aku berjalan ke kamar kecilku. Map biru masih aman di laci. Aku membukanya, memastikan sertifikat, wasiat, bukti pajak, dan fotokopi identitas tersusun urut. Satu kesalahan bisa menggagalkan semua, ucapku. Aku mengecek kembali stempel, tanda tangan, dan nomor halaman. Aku menutup map, memasukkannya lagi, lalu mengunci laci. Kunci kecil aku genggam, kemudian kusimpan di tempat semula. Aku berdiri di tengah kamar, mendengar napasku sendiri. Rena, cukup untuk hari ini, kataku pelan. Lalu aku menyangkal kalimat itu. Belum. Cek taman. Aku keluar ke halaman belakang, merapikan pot, menyapu daun kering, dan mengelap kursi taman. Aku memotret sudut yang menghadap pintu kaca dapur. Sudut ini kuat, ucapku. Kembali ke dalam, aku duduk di kursi ruang makan. Ponsel bergetar sebentar, pemberitahuan singkat dari Tante Rania bahwa jadwal besok pagi tetap. Aku mengetik balasan singkat. Siap. Lalu aku meletakkan ponsel, memejamkan mata sejenak, dan menahan dorongan untuk terus merapikan hal kecil yang tidak perlu. Dadaku masih tegang. Rumah sudah lebih netral, tetapi hatiku belum netral. Aku membuka mata dan menatap pintu masuk yang tertutup rapat. Suara dalam kepala masih berkata hati-hati. Aku mengangguk pelan tanpa suara. Dadaku masih tegang ketika memandangi pintu masuk yang tertutup rapat. Rumah sudah netral, tetapi pikiranku belum tenang. Bel pintu berbunyi 1 kali. Aku berdiri, merapikan napas, lalu membuka. Tante Rania berdiri di teras bersama sepasang suami istri yang ramah. Rena, ini Pak Arga dan Bu Nadine, kata Tante Rania. Aku mengangguk dan mempersilakan masuk. Silakan. Kita mulai dari foyer lalu ruang tengah, ucapku, menjaga suara tetap stabil. Kami berhenti di pintu. Aku menjelaskan engsel baru diberi pelumas, kusen terawat, dan arah cahaya pagi masuk dari taman depan. Bangunan berusia belasan tahun, kataku. Instalasi listrik diperbarui 5 tahun lalu oleh teknisi resmi, panel dibersihkan berkala. Pak Arga menatap panel dan bertanya apakah Arde berfungsi baik. Aku membuka kotak kecil di samping, menunjukkan jalur dan label. Dicek terakhir 3 bulan lalu. Jelasku. Ia mengangguk pendek.
lalu mengetuk ringan dinding dekat saklar. Ada retak tersembunyi. Aku menahan napas, menengadah, lalu menjawab pelan. Tidak ada retak, hanya bekas pemasangan rak lama yang sudah ditambal. Di ruang tengah, aku menunjukkan sirkulasi udara, posisi sofa yang efisien, dan dinding yang baru dibersihkan. Bu Nadine menatap sekeliling dan bertanya tentang perawatan rutin. Pembersihan mingguan, pengecatan ringan bila perlu, servis AC tahunan, jawabku. Ia bertanya apakah ada kebocoran atap saat hujan deras. Dulu ada rembes kecil di sudut plafon, tapi sudah diganti lapisan penutup oleh tukang langganan. Ini dokumentasinya, kataku sambil menunjukkan foto sebelum dan sesudah di ponsel. Dadaku kembali berdebar, namun nada bicaraku kutahan tetap datar. Kami berpindah ke ruang makan. Aku memaparkan pencahayaan setelah penggantian bohlam, pilihan warna netral, dan jarak yang nyaman ke dapur. Pak Arga meminta data konsumsi listrik bulanan rata-rata. Aku menyebut angka rata-rata dan menunjukkan bukti pembayaran di ponsel. Kebutuhan normal 4 penghuni, jelasku. Ia terlihat menghitung cepat di kepala. Masih masuk, katanya singkat. Aku menelan ludah pelan, menjaga jemari tidak gemetar. Di dapur, aku memperlihatkan kompor, oven, alur kerja dari wastafel ke meja persiapan, serta perbaikan kecil di sambungan air. Tetesan sudah berhenti setelah pita baru, kataku. Bu Nadine membuka beberapa laci, melihat rel berjalan halus, lalu menoleh. Kenapa dapur terasa rapi tapi agak kosong? Aku mengatur napas. Saya sengaja menyingkirkan barang pribadi agar calon pemilik bisa membayangkan kebutuhannya, jawabku. Ia mengangguk, lalu menunjuk box plus. Noda minyak. Aku mengarahkan lampu. Sudah dibersihkan. Jika ibu ingin, mudah dipasang panel pelindung tambahan. Kami ke taman belakang. Aku menerangkan perawatan rumput, drainase, dan pot yang siap dipakai pemilik baru. Pak Arga mengukur langkah, menatap garis pagar, lalu bertanya soal arah matahari sore. Masuk dari sisi kiri. Tidak silau karena tertutup pohon tetangga, kataku. Ia menilai akses pintu kaca ke dapur yang memudahkan acara keluarga. Di matanya tersirat kepastian, namun aku tidak berani menebak. Aku hanya mengingatkan diri sendiri agar tetap fokus. Kami kembali ke ruang tengah untuk penutup. Harga sesuai penawaran yang tante sampaikan, kataku. Termasuk perangkat tetap seperti lampu dan AC. Perabot bergerak tidak termasuk. Pak Arga duduk, meletakkan telapak tangan di lutut, dan menatapku lurus. Saya tidak suka tawar-menawar bertele-tele. Sebutkan angka final yang bisa dipertanggungjawabkan. Tenggorokanku kering, tetapi aku menyebut angka yang sudah kami setujui di awal. Ruangan terasa padat. Ia menoleh pada istrinya sesaat. Bu Nadine menautkan jari dan bertanya soal riwayat pajak bumi dan bangunan. Aku mengeluarkan salinan bukti bayar beberapa tahun terakhir dari map kecil yang sudah kusiapkan, lalu menaruhnya di meja. Semua lunas, kataku. Ia memeriksa cepat, lalu mengangguk. Jadwal pindah kami sangat dekat, ujarnya. Kami perlu kepastian hari ini. Aku menarik napas, menahan gemetar di pangkal lengan. Jika Bapak Ibu setuju, kita lanjut ke notaris yang biasa kami gunakan. Berkas asli lengkap, identitas siap, dan kami sanggupi serah kunci sesuai kesepakatan. Pak Arga menegakkan punggung. Baik, kami ambil rumah ini. Kalimat itu jatuh jelas. Aku tidak bergerak, hanya memastikan suaraku tidak pecah. Terima kasih. Bu Nadine menambahkan syarat. Kami butuh berita acara serah terima yang rinci, foto meteran awal, dan daftar item yang tinggal. Aku mengangguk. Saya siapkan daftar dan dokumentasi. Serah kunci dilakukan setelah tanda tangan dan dana masuk. Tante Rania mencatat poin-poin. Semua jelas. Kita atur jadwal notari secepatnya. Aku berdiri, menutup tur dengan ucapan terima kasih, lalu mengantar mereka sampai pintu. Saat telapak tanganku menyentuh gagang, detak jantungku kembali keras. Rumah terasa lebih lega, tetapi dadaku semakin padat. Setelah pintu tertutup, aku berdiri di foyer beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya, menatap ruang yang barusan kubimbing, dan menahan napas agar tidak bergetar.
Telapak tanganku masih terasa dingin ketika pintu tertutup. Aku berdiri beberapa detik di foyer, lalu menyalakan ponsel dan membaca pesan dari Tante Rania. Jadwal di kantor Notaris Halim sudah dipastikan siang ini. Aku menelan ludah, merapikan map, dan berangkat bersama Tante Rania. Di mobil, kami hampir tidak berbicara. Aku menjaga napas agar tetap rata. Ruang tunggu kantor notaris rapi. Seorang staf mempersilakan kami masuk. Notaris Halim menatap sopan. Silakan duduk. Kita mulai dari verifikasi identitas. Aku menyerahkan kartu identitas, kartu keluarga, dan salinan wasiat. Ia memeriksa satu persatu, menandai beberapa titik. Ini wasiat mendiang ibu, katanya. Tanda tangan dan saksi ada. Cap juga ada. Saya akan uji keabsahan dengan pertanyaan singkat. Aku mengangguk. Silakan. Apakah rumah objek wasiat ini alamatnya sesuai sertifikat? Sesuai, jawabku. Apakah penghibahan melalui wasiat berlaku saat usia kamu mencapai syarat umur yang disebut di pasal ini? Sesuai. Sudah lewat, kataku pelan. Apakah ahli waris lain pernah menggugat? Tidak pernah, jawabku. Ia mengangguk kecil. Baik, kita lanjut ke pengecekan rekening penjual. Aku menyerahkan buku tabungan dan kartu. Ia mencocokkan nama lengkap. Nama harus sama persis, katanya. Ejaan tidak boleh berbeda. Nama saya sama dengan di sertifikat, ucapku. Baik, katanya, lalu menunjuk layar. Transfer nanti harus real time. Dana masuk baru kita nyatakan sah. Pak Arga dan Bu Nadine masuk dengan map tebal. Kami saling mengangguk. Notaris Halim membuka berkas akta jual beli. Saya jelaskan pasal-pasal. Mohon didengarkan. Ia membacakan klausul objek, batas tanah, status pajak, masa penyerahan, dan konsekuensi bila ada kelalaian. Aku mencatat singkat. Di tengah penjelasan, ia berhenti. Saksi 2 orang. Satu dari pihak penjual bisa Tante Rania. Satu lagi dari kantor. Setuju. Kami setuju. Ia menaruh akta di hadapanku. Silakan tanda tangan di sini, dan di sini. Tanganku sempat kaku. Aku menarik napas dan menulis namaku di kolom penjual. Lalu membalik halaman. Tanda tangan lagi. Suara penanya menggesek kertas. Setelah selesai, akta berpindah ke Pak Arga. Ia menandatangani tanpa ragu. Bu Nadine ikut membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan suami istri. 2 saksi menandatangani. Notaris memberi paraf di beberapa marin, lalu menutup map. Sekarang proses transfer, ucapnya. Nominal sesuai kesepakatan. Pak Arga membuka aplikasi perbankan. Ia memasukkan angka, mengulang verifikasi, lalu memegang ponsel beberapa detik. Saya kirim, katanya. Aku menatap ponselku. Tidak ada notifikasi. Dadaku menegang. Tunggu sebentar, kata Notaris Halim. Jaringan kadang lambat. Detik terasa kaku. Aku menekan layar ponsel agar menyala, lalu menunggu lagi. Belum masuk, kataku pelan. Coba cek mutasi, saran Bu Nadine. Aku masuk ke menu mutasi. Kosong. Telapak tanganku mulai basah. Notaris Halim tetap tenang. Sistem antar bank bisa jeda. Kita beri waktu. Aku menoleh ke Tante Rania. Ia mengangguk tipis. Tenang. Kalau ada yang kurang, notaris akan bicara. 2 menit kemudian, ponselku bergetar. Notifikasi masuk. Angkanya penuh. Aku menutup mata sepersekian detik. Dana sudah masuk. Ucapku, suara hampir pecah. Baik, kata Notaris Halim. Dengan ini transaksi dinyatakan selesai. Saya akan serahkan salinan akta. Berita acara serah terima disiapkan terpisah. Bu Nadine menatapku lembut. Terima kasih. Tolong daftar item yang tinggal. Lampu, air, AC, dan nomor layanan. Akan saya siapkan, jawabku. Notaris menyusun map dan menyerahkannya satu persatu. Ini salinan untuk penjual dan pembeli. Simpan dengan baik. Jika butuh legalisir tambahan, sampaikan ke staf. Terima kasih.
Ucap kami hampir bersamaan. Terkait kunci, lanjutnya. Serah terima dilakukan sesuai kesepakatan tanggal dan jam. Foto meteran listrik, air, dan gas sebelum serah. Tulis dalam berita acara. Kami keluar ruangan. Di koridor, Tante Rania menepuk bahuku pelan. Kamu sudah sampai sini. Aku mengangguk. Aku pulang menyiapkan daftar dan merapikan barang. Kalau butuh bantuan, panggil aku, katanya. Di rumah, aku membuka pintu perlahan. Ruang tengah tetap rapi seperti tadi. Aku mengambil koper kecil dari kamar. Aku memilih pakaian secukupnya, dokumen, dan beberapa benda pribadi. Aku berhenti di rak, menatap ruang yang tenang. Fokus pada daftar, kataku pada diri sendiri. Aku menulis item yang tinggal. Lampu, AC, keran, rel laci, kompor, oven, perangkat kamar mandi, dan perangkat taman. Aku turun ke dapur, memotret meteran air. Lalu ke teras, memotret meteran listrik. Di meja, ponsel berkedip. Pesan singkat dari Tante Rania tentang waktu serah kunci yang harus tegas. Aku mengetik balasan singkat. Siap. Jadwal sesuai. Aku melihat ke arah gerbang. Halaman sepi. Aku kembali ke kamar, menutup koper, dan duduk di tepi ranjang. Tangan masih bergetar kecil. Aku menarik napas pelan. Rumah ini sudah berpindah oleh kertas yang tadi kutandatangani. Namun dadaku belum turun. Aku menatap pintu kamar yang tertutup dan menahan diri agar tetap diam. Telapak tanganku masih bergetar kecil. Aku duduk di tepi ranjang dengan koper tertutup dan daftar serah terima di meja. Napasku tata pelan. Ruang ini tenang, tapi dadaku berat. Selesai untuk berkas, kataku perlahan. Sekarang berkeliling terakhir. Aku membawa tas jinjing kecil, berjalan ke ruang tengah. Sofa rapi, karpet rata, rak kosong dari bingkai keluarga. Aku berhenti sejenak, lalu menunduk memeriksa sudut dinding. Tidak ada yang tertinggal, gumamku. Aku ke kamar Nisa dan Niko, memutar knob perlahan. Kabel charger sudah kuikat, laci tertutup, rapi. Aku menutup pintu, memastikan bunyi kuncinya pelan. Di dapur, aku menyalakan lampu dan membuka laci satu persatu. Sendok, garpu, panci, semua termasuk daftar item yang tinggal. Aku hanya mengambil satu cangkir yang kubeli sendiri. Ini saja, ucapku. Kulkas kosong dari barang pribadiku. Aku matikan lampu kulkas, menghapus bekas sidik di pintu, lalu menutup rapat. Air keran kubuka sebentar, kupastikan tidak menetes. Aman. Ruang makan tinggal menunggu catatan. Aku menyiapkan kertas kecil dan pulpen. Ujung pulpen sempat menggantung di udara. Kata yang singkat atau panjang? Tanyaku pada diri sendiri. Aku menulis perlahan. Rumah ini sudah terjual. Kunci ada pada pemilik baru. Aku berhenti. Ku coba menambah kalimat penjelasan, tapi ku tahan. Cukup singkat, kataku. Aku meletakkan kertas itu di tengah meja, meratakannya dengan telapak tangan. Ponsel bergetar. Pesan pengemudi taksi. Saya di depan gerbang, Kak. Aku membalas singkat. 5 menit. Aku menatap jendela. Ada tetangga berjalan sambil mengintip halaman. Aku menelan ludah. Jangan panik, bisikku. Aku memasukkan daftar serah terima ke dalam map, menaruh map di tas, dan memanggul koper. Di foyer, aku berhenti untuk memeriksa kunci rumah. Kunci cadangan kuikat jadi satu. Tante Rania sudah memberi instruksi agar kunci diletakkan sesuai kesepakatan. Aku menarik napas. Ikuti langkahnya. Aku mematikan semua lampu kecuali teras, lalu membuka pintu utama. Udara terasa kaku, tapi aku tidak menoleh. Di teras, aku mendengar suara motor satpam melintas. Langkahku sempat berhenti. Kalau ditanya, jawab singkat, kataku dalam hati. Motor lewat begitu saja. Aku lanjut turun tangga. Koper menempel di telapak tanganku sampai terasa ngilu. Aku mengunci pintu utama, memeriksa 2 kali. Kunci ku taruh dalam amplop kecil. Aku berjalan ke pagar depan, membuka gembok perlahan. Suara besi beradu membuatku cemas.
Aku melangkah keluar, menoleh ke kiri dan kanan. Jalan sepi. Taksi menunggu dengan lampu menyala. Aku kembali ke dalam halaman untuk menitipkan kunci sesuai instruksi. Amplop kutaruh di tempat yang sudah disepakati. Selesai, ucapku pelan. Aku menutup pagar, memasang gembok. Jari sempat ragu di besi yang dingin. Kunci, kataku tegas, lalu memutar sampai klik. Aku berdiri di depan pagar yang sudah terkunci. Dorongan untuk menoleh muncul. Aku tahan. Jangan, ucapku pada diri sendiri. Aku menarik koper menuju taksi. Sopir menurunkan kaca. Kak Rena, tanyanya. Iya, jawabku. Ia membantu memasukkan koper ke bagasi. Langsung jalan, kataku. Baik, jawabnya. Mobil bergerak pelan keluar kompleks. Ponselku bergetar lagi. Notifikasi dari aplikasi perbankan, laporan transaksi yang sama. Lalu layar sunyi. Aku menunggu getar berikutnya. Tidak ada. Aku menghela napas pendek, tapi dada belum lega. Sopir melirik lewat kaca. Tujuannya sesuai aplikasi ya? Iya, jawabku. Di kursi belakang, aku memegang tas erat. Kalau ayah menelepon, gumamku. Aku menurunkan suara. Aku tidak siap bicara. Jari telunjukku melayang di atas layar ponsel, lalu kutarik kembali. Diam dulu. Pikiranku melompat pada kemungkinan tetangga bertanya pada satpam. Kalau satpam datang tadi, ucapku ragu. Aku menjelaskan sesuai daftar. Aku menggeleng kecil, mencoba mengusir lintas pikir. Sopir mencoba ramah. Pindahan, Kak. Aku menatap luar. Iya, kataku. Apakah mau putar dulu cari makan? Tidak usah, jawabku. Langsung saja. Siap, ucapnya singkat. Mobil melewati lampu merah yang baru berubah hijau. Aku menyandarkan punggung. Ponsel tetap di tangan. Aku ingin mengetik pesan ke ayah bahwa semuanya sah, tapi kalimat berhenti di tengah. Kalau ayah marah, ucapku pelan. Kalau ayah memohon. Aku memejamkan mata sekejap. Aku pilih diam. Perjalanan tidak panjang. Aku mengecek ulang sewa apartemen studio di pesan yang sudah kusimpan. Kode akses ada di layar. Aku membacanya 2 kali. Napas masih berat. Sopir bertanya lagi. Tiba sebentar lagi. Baik, jawabku. Mobil berbelok ke jalan kecil. Aku menggenggam ponsel lebih kencang. Dada terasa penuh, tapi tidak ada kata lain yang perlu kukirim. Aku menatap depan, tidak menoleh ke belakang di pikiran. Diam, ulangku tanpa suara. Mobil melambat. Aku menarik napas sekali lagi, menahan gemetar yang belum pergi. Telapak tanganku masih menggenggam ponsel di kursi belakang taksi. Napas belum rata. Pada saat yang sama di jalan masuk kompleks, mobil keluarga berhenti di tikungan. Di depan rumah, papan besar dengan tulisan terjual berdiri di atas rumput. Nisa mencondongkan tubuh ke kaca. Itu papan apa? Siapa pasang? Niko mengetuk kaca jendela mobil. Pak, berhenti di depan. Cepat. Pak Indra menepikan mobil. Wajahnya bingung. Bu Mira membuka tas, mencari kunci dengan gerak gelisah. Ini pasti ulah anak komplek. Kurang ajar. Mereka turun. Koper diturunkan satu persatu, menumpuk di trotoar. Nisa memotret papan dengan ponsel. Suaranya tinggi. Tulisan ini harus dicabut. Niko mengguncang pagar. Kunci kenapa berat? Pak Indra mencoba gembok. Ini bukan gembok kita. Bu Mira melangkah ke teras, menusukkan kunci rumah ke lubang. Masuklah. Kenapa tidak pas? Ia memaksa memutar kunci hingga bunyi seret. Silinder kunci diganti. Siapa berani ganti tanpa izin? Pak Indra menelan ludah. Tenang. Kita panggil satpam. Niko memutar badan, melihat sekeliling. Satpam mana? Tadi ada di pos. Ia menekan tombol panggil di ponsel. Halo Pak, di rumah kami ada yang pasang papan. Segera ke sini. Ia memutus sambungan sebelum satpam sempat bertanya. Nisa menyambar kalimat. Ini pasti kerjaan agen properti.
Lihat ada nomor telepon di papan. Ia menghubungi nomor acak yang tertera. Halo, ini rumah kami. Siapa suruh pasang papan? Suara operator menjawab bahwa sambungan sibuk. Nisa memaki kecil, matanya merah. Bu Mira menatap tetangga yang memperlambat langkah. Jangan lihat-lihat. Tidak ada apa-apa. Jalan. Pak Indra tetap di depan pagar. Tangannya gemetar. Mira, jangan teriak dulu. Ia menunduk memeriksa gagang. Benar bukan gembok kita. Niko mengangkat koper dengan marah. Aku capek. Aku mau mandi. Nisa menendang pelan roda koper yang macet. Kita tinggal di mana malam ini? Bu Mira berbalik pada Pak Indra. Kamu kepala keluarga. Lakukan sesuatu. Buka pintu sekarang. Sebuah mobil hitam melambat dan berhenti di belakang konvo. Seorang pria turun, rapi dan tenang. Ia mendekat dengan jarak sopan. Selamat sore. Saya Arga. Bu Mira langsung menuding. Anda siapa? Kenapa di halaman rumah saya ada papan seperti ini? Pak Arga menjaga nada. Mohon maaf. Ini rumah yang baru kami beli. Kami datang untuk memastikan kondisi pagar dan papan informasi. Niko tertawa kaku. Beli dari siapa? Ini rumah ayah saya sejak lama. Pak Indra menatap pria itu. Wajahnya pucat. Kami tidak pernah menjual. Dari sisi penumpang, seorang perempuan turun sambil membawa map. Saya Nadine, ucapnya. Kami melalui agen yang jelas. Semua proses dilakukan di hadapan notaris. Tidak ada paksaan. Bu Mira menyambar kalimatnya. Tidak mungkin. Tunjukkan buktinya kalau berani. Bu Nadine membuka map, mengeluarkan salinan akta jual beli, dan menyerahkannya pada Pak Indra. Silakan dibaca. Di sini ada alamat objek, luas tanah, serta nama penjual dan nama pembeli. Pak Indra menerima kertas itu dengan tangan bergetar. Matanya bergerak dari baris ke baris. Nafasnya terdengar pendek. Nisa mendekat sambil merekam. Awas, kalau ini tipu. Niko berdiri di sisi ayahnya, bahu menegang. Bu Mira menoleh ke tetangga yang berhenti di seberang. Pergi. Jangan ramai. Tetangga saling berbisik lalu menjauh setapak, tetapi pandangan mereka tetap ke halaman. Suasana makin berat. Pak Indra mengeja bagian penjual, bibirnya kering. Nama penjual ditulis Rena. Ia terdiam. Niko mengambil kertas itu kasar. Bohong. Mana mungkin. Ia membaca cepat. Suaranya pecah. Tertulis Rena. Bu Mira melangkah mundur 2 langkah. Dia berani. Dia berani melakukan ini. Suaranya berubah parau. Kamu izinkan ini terjadi, katanya pada Pak Indra. Kamu tahu namanya ada di sertifikat. Kenapa kamu diam? Pak Indra menatap kosong. Aku tidak tahu dia akan sejauh ini. Nisa menangis marah. Semua barangku ada di dalam. Buka pintunya. Ia kembali mendorong pagar. Gembok bergeming. Di sisi jalan, Paman Haris yang tadi turun dari mobil belakang bertukar pandang dengan istrinya. Kita pulang dulu, bisik Paman Haris pada Tante Wina. Anak-anak lelah. Tante Wina mengangguk canggung. Nanti kabari lagi. Mereka pamit dengan kalimat pendek, lalu masuk ke mobil. Satu persatu mobil keluarga lain juga mundur perlahan. Suara mesin menjauh. Koper yang semula diturunkan tetap di trotoar, tidak ada tempat menaruh. Pak Arga menjaga jarak. Kami tidak ingin membuat keributan. Silakan Bapak Ibu memeriksa ulang ke notaris. Kami akan mengikuti jadwal serah terima resmi. Bu Nadine menambahkan dengan nada halus. Kami paham ini berat, tapi semua dilakukan sesuai aturan. Bu Mira mengibaskan tangan. Tidak perlu kalian ajari. Ia menghadap papan terjual, menatap huruf merah itu seperti musuh. Ini tidak selesai di sini, ucapnya pelan tapi tegas. Pak Indra masih memegang salinan akta. Kertas itu bergetar di ujung jarinya. Nisa duduk di atas koper, menahan tangis yang memalukan. Niko memukul pelan pagar, lalu memalingkan wajah. Jalan di depan rumah menjadi saksi yang dingin. Tidak ada pintu yang bisa dibuka.
Tidak ada kunci yang cocok. Papan tetap berdiri. Dan tidak ada yang berani bicara lebih jauh. Tidak ada pintu yang bisa dibuka. Tidak ada kunci yang cocok. Papan tetap berdiri. Koper dipindah ke bagasi lagi. Mobil melaju pelan meninggalkan rumah yang terkunci. Mereka berhenti di penginapan kecil dekat jalan raya. Resepsionis memberikan satu kunci kamar. Pak Indra membayar tunai seadanya. Sementara di sini, ucapnya pelan. Bu Mira tidak menatapnya. Nisa mengeluh lirih. Niko menyeret koper dengan kasar. Kamar sempit. 2 ranjang kecil. Ket dinding kusam. Nisa duduk di tepi ranjang dan menutup wajah. Aku tidak bisa tidur di sini. Suaranya pecah. Niko menendang pelan kaki ranjang. Semua ini gara-gara siapa? Bu Mira berdiri di dekat jendela. Diam. Pak Indra menaruh kunci di meja. Menatap lantai. Berhenti dulu, ujarnya. Kita bicarakan pelan. Nisa menggeleng. Barang-barangku di dalam rumah. Kamu tidak jaga apapun. Niko menimpali. Ayah terlalu percaya diri. Anggap rumah itu milikmu. Bu Mira menoleh pelan. Kita diusir dari rumah kita sendiri. Pak Indra menahan suara. Jangan sebut diusir. Rumah itu ternyata atas nama Rena. Wasiat ibunya. Nisa menangis lagi. Kenapa ayah tidak tahu? Kenapa tidak urus dari dulu? Bu Mira menunjuk Pak Indra. Kamu yang lalai. Kamu sibuk menyenangkan semua orang tapi tidak mengerti berkas rumah. Niko menyambar. Dan mama yang mendorong belanja dan pamer. Semua jadi berat. Bu Mira memandang tajam. Jangan salahkan aku. Aku bukan penanda tangan sertifikat. Pak Indra duduk dan menekan pelipis. Cukup. Kita cari jalan. Aku butuh bicara dengan Rena. Nisa memprotes. Untuk apa? Dia sudah jual. Niko menatap ponsel. Telepon saja. Pakai nomor lama. Pak Indra mencoba. Tidak tersambung. Ia menarik napas dan membuka mesin pencari. Agen di papan itu, gumamnya. Aku tanya nomor Rena. Ia menekan angka, suaranya dibuat tenang. Selamat malam. Saya Indra. Mohon bantuan. Saya butuh menghubungi Rena. Setelah beberapa tanya jawab singkat, ia mendapat nomor baru. Tangannya gemetar saat menyimpannya. Telepon diaktifkan. Nada sambung terdengar. Seli. 2 kali. 3 kali. Halo. Suara Rena jernih namun jauh. Pak Indra tersendat. Rena. Ini ayah. Hening singkat. Ia melanjutkan. Ayah minta maaf. Ayah salah. Tolong batalkan. Kita bicarakan baik-baik. Ayah janji berubah. Kamu tidak akan sendiri. Tolong beri waktu. Suaranya pecah di ujung kalimat. Nisa menghentikan tangisnya. Niko menatap lantai. Bu Mira menahan diri untuk tidak memotong. Di tempat lain, Rena berdiri di dekat jendela. Ayah, kujelaskan singkat, ucapnya tenang. Keputusan sudah final. Semua proses sah. Hak sudah kupakai. Aku tidak bisa batalkan. Pak Indra mengusap wajah. Sekali ini saja. Kamu pulang. Kita selesaikan di rumah. Rena menjaga nada. Tidak ada yang perlu diselesaikan di rumah. Rumah itu bukan milik ayah lagi. Aku tidak marah. Aku hanya memilih jalanku. Bu Mira mendekat ke ponsel, berbisik tajam. Rena, kamu tega. Rena menjawab pendek. Bu, mohon maaf. Aku menutup teleponnya. Aku sudah menjelaskan seperlunya. Sambungan terputus. Pak Indra menatap layar kosong. Ia mencoba mengetik pesan. Jemarinya ragu, lalu menulis kalimat pendek. Semoga kamu baik. Kami mengerti. Ia kirimkan. Detik berikutnya, status berubah terkirim tanpa tanda lain. Ia mencoba menelepon lagi. Tidak bisa. Nisa menahan napas. Dia blokir. Niko bersandar ke dinding. Sudah selesai. Hening menutup kamar. Bu Mira duduk perlahan, punggung tegang. Kita kehilangan rumah.
katanya nyaris tanpa suara. Pak Indra tidak menjawab. Ia menatap kunci kamar penginapan yang ringan. Nisa berbaring miring, matanya bengkak. Niko mematikan lampu utama dan menyalakan lampu kecil. Suara kendaraan dari luar terdengar putus-putus. Tidak ada yang bicara lagi. Mereka berbaring tanpa rencana. Harga diri yang biasa mereka bawa pulang tidak ikut masuk ke kamar itu. Mereka menatap gelap yang sama, namun isi kepala berbeda. Tidak ada yang bisa menutup malam dengan kalimat yang meyakinkan. Lampu kecil di kamar penginapan masih tersisa di kepala. Hening yang berat itu belum hilang sepenuhnya. Aku duduk di kursi studio kecilku, memeriksa jadwal kuliah daring dan giliran kerja paruh waktu. Meja sederhana, laptop menyala, dan satu pot kecil di dekat jendela. Napas lebih teratur, tetapi pikiranku masih diuji. Siang itu, pesan dari teman lama masuk. "Ren, aku dengar soal rumah. Kamu kuat." Aku menatap layar. "Terima kasih." "Aku baik," balasku. Ia menelepon. "Cerita dong, kenapa kamu berani sejauh itu?" Aku menahan diri. Aku tidak mau membahas terlalu jauh. Aku fokus kuliah dan kerja. Ia tertawa canggung. "Aku cuma penasaran." Aku mengalihkan. "Kalau mau ketemu, kita bahas tugas desain." Telepon selesai, tapi dadaku kembali kencang. Keinginan untuk menjelaskan panjang terasa kuat, namun aku menahannya. Di tempat kerja, atasan menawarkan jam tambahan. "Gaji lembur ada, tapi kamu pulang larut," katanya. Aku menghitung cepat biaya makan dan transport. "Saya ambil beberapa hari saja," jawabku. "Kalau tiap hari, saya tidak sanggup." Ia mengangguk. "Jaga badan." Badan memang lelah. Tetapi aku tidak ingin kembali ke pola menuruti semua permintaan. Aku pulang, mandi, lalu membuka materi kuliah. Dosen menulis di kolom tugas, "Portofolio mingguan." Aku berkata pelan pada diri sendiri. "Satu tugas satu hari. Jangan menumpuk." Malam lain, pesan singkat dari nomor tidak tersimpan masuk. Hanya satu kalimat. "Kami kontrak rumah kecil." Aku menebak dari gaya katanya itu Pak Indra. Aku membalas singkat. "Semoga sehat." Balasan muncul. "Mobil satu kami jual." Lalu tidak ada pesan lagi. Aku meletakkan ponsel di meja. Aku tidak mengecek lebih jauh. Tidak ada kebutuhan untuk mengulang percakapan yang sama. Aku membiarkan kabar itu berhenti di situ. Beberapa teman mengajak keluar. "Ayo makan. Traktiran kecil," kata mereka. Aku menolak halus. "Aku simpan uang dulu." Mereka mendorong. "Sekali saja." Aku menimbang. "Aku ikut, tapi aku bayar sendiri," kataku. Di meja kecil warung, mereka mulai bertanya arah gosip. "Rena, keluarga kamu gimana?" Aku menatap piring. "Baik," jawabku singkat. Ada yang merasa tidak puas, tapi pembicaraan kuarahkan ke tugas kampus. Kami tertawa kecil saat membahas deadline yang rapat. Malam itu aku pulang lebih cepat dari mereka. Aku ingin tidur cukup. Di studio, aku menulis daftar kebutuhan bulanan. Sewa, listrik, kuota, makan. Angka yang ketat membuatku berkeringat kecil. Aku menggeser pos belanja, menekan bagian yang tidak perlu. "Cukup," kataku. Aku menyimpan sisa uang hasil penjualan di rekening terpisah. Aku teliti setiap transaksi. Aku tahu batas. Aku tidak ingin kehilangan kendali. Suatu sore, Tante Rania menghubungi. "Aku lewat dekat apartemenmu. Kamu butuh sesuatu?" Aku tersenyum. "Tidak, Tante. Terima kasih. Aku baik." Ia ragu. "Kamu tidak ingin tahu kabar mereka?" Aku menggeleng meski ia tidak melihat. "Aku sudah cukup." Ia menghela napas pelan. "Kalau begitu, fokus saja. Kamu punya jalan sendiri." "Iya, Tante," jawabku. Aku berdiri di jendela studio, memegang gantungan kunci kecil. Bukan kunci pintu lama, hanya kunci kamar ini. Aku berbisik pada diri sendiri. Tidak semua akan paham. Tidak apa.
Teleponku sunyi. Tidak ada panggilan yang perlu ku jawab. Aku menutup laptop, mematikan lampu, dan berbaring. Dadaku tidak sedingin dulu. Ada sisa tegang yang wajar, tetapi tidak menyiksa. Aku menatap langit-langit dan memilih diam. Besok aku bangun, bekerja, kuliah, dan menata hidup tanpa suara yang menekan. Jika ada yang bertanya, aku jawab secukupnya. Jika ada yang memaksa, aku diam. Kunci di tanganku tidak membuka pintu manapun di masa lalu. Kunci ini cukup untuk satu pintu kecil yang kupilih sendiri. Dan itu cukup. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terima kasih juga untuk setiap dukungan, komentar, dan waktu yang kalian berikan. Semoga cerita ini mengingatkan kita untuk berani menjaga batas, memilih yang sehat, dan menghargai diri sendiri tanpa menyakiti orang lain. Jika kalian merasa cerita ini bermanfaat, silakan tinggalkan komentar yang sopan dan bagikan ke teman yang membutuhkan. Dukungan sederhana dari kalian berarti besar bagi kami. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jaga diri, jaga hati, dan tetap waras dalam mengambil keputusan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.